Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya United Indonesia Chapter Jakarta. Kembali lagi bersama Bung Diki Syahputra. Halo semuanya. Alias kita udah malam banget nih, jam berapa nih? Jam yang mana tuh? Iya sih, Gimana? harusnya nih malam ini kita bareng sama Bung David, Bung Robert, atau Bung Pandu. Mungkin karena udah kemalaman, next kita bikin rame seru kali tuh. Iya, makanya gue juga kemalaman tadi soalnya hujan ya, Pit. Ya Dik ya, hujan tadi di Jakarta ya, balik. Kan, hujan deras juga, iya. Parah, jadi ya mending udahlah, Betul. yang penting selamat sampai rumah dulu, sampai tujuan. Selamat sampai rumah, betul. Gitu. Sehat-sehat semuanya pokoknya, amin. Sehat-sehat semuanya, amin. Siap. Nah, Dik nih Iya. langsung aja kali ya, berhubung waktu. Yuk, Oke, kita bahas United versus Chelsea yang berakhir imbang sih. dengan skor 0-0 ya kan. Nah, Iya. ini dari segi ini dulu deh, dari segi keseluruhannya dulu deh. Menurut lu gimana nih? Oke. Padahal harusnya United Ole ini bisa mencuri poin ya kan setelah Leicester kalah nih. Leicester kalah, Betul. harusnya United bisa mengambil 3 poin yang harusnya bisa Iya, mengamankan posisi di kedua gitu. Walaupun memang seri masih betul. aman. Betul. Walaupun secara kita beda, kalau nggak salah beda 12 poin sama City ya, kalau nggak Yap, salah ya. sekarang jadi 12. 12 poin Hmm. dan sekarang Chelsea di peringkat 5 ya kan. Jadi kita bagi poin satu-satu. Ya sebenarnya sih kalau lihat kemarin juga sebenarnya itu serunya ini adalah mau lihat reuninya Thomas Tuchel sama Cavani sih sebenarnya waktu di PSG. Itu Nah, kan kayaknya asli. Terus iya, nah cuman ya memang sih ngelihat permainan kemarin juga berat sih kita. Dari possession juga kita kelihatan kalah sih. ball, Possession juga ball positionnya dan tuh berapa ya? kalau lihat dari statistik sih 57 dan 42. 57 itu Chelsea, kita 42 sih. Dan kita mainnya kan di kandang. 5758 ya, 5758 untuk Chelsea, 58 sih kalau di sini sih, Dik, gue lihat Dik. 57 apa 58 ya, 5? ya mungkin segitu ya. Sekitar segitulah 58 position untuk Chelsea. Terus untuk Unitednya 42 benar, 42 benar. Iya, jadi memang kalau ngeliat kan main di Stamford Bridge juga kan ya kita waktu pernah penonton itu juga kandang lawan juga kita emang susah banget sih, maksudnya susah dalam arti itu bukannya nggak bisa, tapi memang dari posisi juga kita kalah sih, maksudnya memang mereka juga lumayan dominasi juga sih, maksudnya umpan-umpan Giroud juga di babak pertama Giroud juga gokil juga sih, hampir banget itu dari headingnya, penyelamatan dari Dave save DG itu juga gokil. Ya Tangan menurut gua kanan. memang kalau keseluruhan sih betul, menurut gua sih ya memang kemarin sih agak berat, tapi memang krusialnya kita harusnya dapat poin, tapi kita malah bagi poin satu-satu. Nah, untuk kejar City-nya 12 poin ini kayaknya sih menurut gua mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan walaupun kita sebenarnya tanda positif nih sebenarnya sih. Gitu sih. Asli. Karena yang gue lihat seorang Giroud ini merupakan sebuah ancaman kalau di mata gue gitu. Betul. Soalnya dia itu striker yang memang apa ya? Dia set piece-nya bagus, dia bukan tipe yang kayak Rooney, bukan tipe kayak Hazard, bukan Betul. tipe kayak Drogba ya kan. Jadi bahaya nih, bahaya set piece. Iya, Terbukti betul. terbukti di chance yang pertama tuh yang dia sampai kena tiang tuh, punggungnya tuh. Ya. Ih parah, itu kalau kena tuh asli itu. Waduh. Gila Bener. tuh. Tapi kalau menurut lu tuh di Hmm. Chelsea kemarin selain Giroud yang menurut lu bahaya siapa? Chilwell. Ben Chilwell ya. Chilwell. Kenapa tuh? Itu. Kenapa Ben Chilwell tuh? Wah, gila loh itu Chilwell bahaya juga tuh di sebelah kirinya tuh. Dia tuh naik turunnya tuh bagus, umpannya juga bagus. Crossing-crossingnya ya. Satu lagi nih yang gue lihat nih. Mount. Itu. Dik, itu bahaya Iya juga sih. sih itu. Bahaya tuh. Tapi kita nggak bisa lupain Hakim Ziyech juga sih, yang habis babak kedua dia udah hampir loh itu, dan crossing dari sebelah kanan dia juga. Iya, Kalau boleh bener. jujur sebenarnya nih, kalau gue main FM, gue tuh beli Hakim Ziyech, nggak tahu kenapa, tapi malah kalau di kehidupan nyata itu malah jadi ke Chelsea. Sebenarnya gue suka permainan Hakim Ziyech sih, tapi ya memang udahlah diambil sama Chelsea. Cuma pertandingan kemarin Ziyech menurut gue juga lumayan sih, dari crossingnya juga dia chance-nya juga hampir sih di babak kedua kalau nggak salah, itu Betul. baru mulai udah hampir bikin deg-degan juga sih. Asli itu ini itu bener sih ini yang gue lihat nih ya. Kan Oliver Giroud di depan ya kan. Terus dibantu sama Ya, Ziyech sama si Mount tuh. Waduh, Mon. itu kalau koordinasinya
salah dikit aja udah banyak tuh kan beberapa kesalahan tuh miss dari dari si Maguire sama si Lindelof tuh. Itu banyak chance Ya, bagi mereka tuh. Cuman untungnya masih ada tangan kanannya Dave Save. Terus sama si iya, Wan Bisakanya juga interceptnya juga bagus betul, banget. betul. Dan Gila. kalau kita dari statistik juga sih, sebenarnya ini man of the match itu pertandingan kemarin malah dipegang oleh Luke Shaw ya. Hmm, itu benar. Luke Gue Shaw setuju. malah ya. Luke Shaw. Luke Shaw tuh di kiri tuh kuat banget Dik. Walaupun waktu itu di video lu waktu itu lu bilang Luke Shaw kayak badannya agak kegedean gitu ya untuk seorang Iya, back kiri. iya, betul. Tapi kuat. Hmm, Mungkin ya besar, makanya dia jadi keras kuat lah jadinya ya. iya gitu. Nah, Dik gue mau nanya nih. Daniel James gimana nih? Orang netizen dan fans-fans MU kebanyakan bilang cuman lari, lari, lari. Hmm. Dia job desa cuman lari doang nih. Nah, mungkin lo ada pendapat dari lo nih kayak nih. Kalau menurut gue gini ya, kalau Hmm. misalkan teman-teman fans Manchester United pernah ngelihat, Hmm. coba gue tanya deh, ada nggak dulu pemain yang memang ditugaskan untuk lari, dribble, masalah passing kemana aja pokoknya ada. Siapa coba kalau misalkan pada ada yang tahu? Park Jisung. Siapa ya? Bukan, ada lagi. Dia sempat Aduh, pakai nomor 7. Dia pernah sempat pakai nomor 7. Dia di posisi kanan, rambutnya klimis banget. Valencia. Betul. Nah, kalau teman-teman ingat Valencia, ingat ya Valencia. Valencia Hmm. bisa gocek nggak? Gocek maksudnya gocek itu ya sampai kayak Ronaldo atau Messi enggak kan? Hmm. Dia Hmm. hanya Hmm. ngandelin itu. Maaf ya kalau kadang kita lihat crossingnya suka kemana, crossing kemana, tapi kan yang Hmm. mengandalkan itu kan. Nah, Hmm. bedanya sama Dani, yang menurut gue dan itu bisa gocek. Tapi Wah. mungkin yang dipakai sekarang untuk tim ataupun yang baru bisa mengembangkan mungkin larinya. Menurut gue dan Najim itu bisa gocek. Gue lihat highlightnya dia itu kalau nggak salah di divisi 2 apa Liga klub apa ya gue lupa. Hmm. SF apa ya gue lupa deh dia. Daniel Nah James tuh mana ya Daniel James ya? dia bisa gocek. Tapi Gue juga tapi lupa sembari Google ya nggak apa ya lupa nih soalnya. tapi crossingnya dia kadang-kadang Kenapa tuh kayak, Cok? kayak kayak kemarin dia passing ke siapa ke Bruno aja nggak nyampe sampai Bruno tuh kayak aduh gitu loh kayak aduh gitu loh iya aduh tuh tapi Iya dan ya dan di jam itu Swansea dulu Swansea Town dia di hmm, Lowan di Salisbury Town baru dia pakai MU sih menurut oh gue iya benar apa benar ya benar gue tuh nggak ngelihat dari James itu gimana ya menurut gue dari James itu masih muda cok masih bisa berkembang hmm, masih muda lah masih dan udah dapat kepercayaan main di first team kan walaupun hmm, memang kadang reserve tapi bisa sampai jadi starting 11 menurut gue dan itu masih bisa berkembang ya kalau dilihat awal-awal dia ketika pindah ke MU kan mainnya lumayan loh kalau dibilang hmm, dia got segala macam jadi kalau misalkan dibilang udah dia hanya bisa lari ya sekarang dia punya kelebihan itu lari mungkin ya kita dipakai sama dia dan dipakai oleh dan manajemen ya itu kelebihannya walaupun ya kayak Valencia dulu dah Valencia dari dulu perlu teman-teman lihat jadi sayap kanan sampai hmm, jadi back kanan kenapa hmm. ya lari zamannya si Sir Alex Ferguson Valencia bisanya itu kalau kita lihat kalau lari nih wah kalau lari mah ada sprint wah udah kayak Reki nggak bisa lawan dah walaupun kadang asisnya kemana kadang Iya. asis kekencangan itu paling sering asis kekencangan tapi ya itu Hmm. menurut gue dari Legend itu masih bisa berkembang dan menurut gue sih dari Legend ya mudah-mudahan ya bisa lebih baik aja karena menurut gue itu harapan juga untuk kita gitu sih dan kalau memang solusi buat dan Legend harus dilawan untuk bayar jam terbang gue sih setuju gak apa-apa menurut gue karena juga kita sebenarnya dari Legend sebelah kiri kita kan kiri sudah punya uh, Yap. Rashford Martial ya kan udah ada juga Hmm. kan Hmm. bisa Ada ganti-gantian kan Daniel James kalau menurut gue ya selayaknya Daniel James aja sih job desk-nya sekarang itu lari-lari. menurut lu gimana Cok? Iya makanya menurut gue apa namanya Daniel James ini lari, tapi harusnya bisa diimbangi kayak si Valencia gitu loh dia umpan lagi umpan. Tapi bagusnya ada satu chance ketika dia itu di depan di luar kotak Rumput penalti, terus dia dioper sama Greenwood ya bukannya dia tembak dia dorong lagi ke depan tuh akhirnya
pemainnya pada maju ke depan semua. Iya, Itu gue suka tuh. Itu sampai iya, komentator bilang good iya, from Daniel James. Itu tuh. Karena betul. sejatinya kanan kiri depan itu lu maju tusuk terus. Kalau lu maju, lu tusuk ke dalam Iya, gitu sih. Jadi kalau kata iya, kata si betul. siapa ya, kata komentator-komentator lama gitu atau kata si Tios ya kan, itu kemelut di depan gawang itu. Yo, salam Yoi. yo. Itu kemelut di depan gawang gitu. Itu Daniel James kalau menurut gue sih. Tapi Iya, memang butuh jam terbang banget sih. Kayaknya dia perlu pelatih iya, skillnya lagi, nggak hanya betul, lari doang. Gua akuin ya, run-nya tuh speednya tuh bagus asli. betul. Cuman ya kita kan harus butuh supply bola juga ke tengah gitu kan. Karena mungkin kayak udah beberapa match ya, Ole tuh ngeliatnya tuh kayak gitu. Lu maju, passing ke tengah gitu. Iya. Nah, tapi Siap-siap. kalau menurut lo, Hmm. Greenwood gimana? Greenwood. Greenwood itu menurut gua uh, belum sempurna, belum sempurna. Kalau jam terbangnya dibanyakin lagi, dia akan menjadi yang sempurna. Hampir dia bisa menyamakan mungkin kayak Rashford, mengimbangi Rashford Ya, mungkin ya gue bilang bisa untuk gitu. pertandingan kemarin di waktu lawan Chelsea juga sempat dapat long shoot masalah dan itu memang Iya, hampir banget tuh. ih itu yang dibutuhkan oleh United Nah, gitu. dan mungkin untuk teman-teman juga nih ya, kita Hmm. punya harapan besar di pemain-pemain muda kita sih. Nah, benar. Jadi jangan, memang sebenarnya tim kita ini kan, gue juga dulu nggak suka ya dibilang tim mediocre, yang dimana kita selalu beli pemain mahal, selalu pemain mahal. Gue juga sebenarnya suka pemain yang udah akademi. Cuman kita lihat deh, teman-teman juga lihat pemain akademi kita sekarang, pemain muda kita banyak loh, dan bagus-bagus dan sering dapat kepercayaan untuk jadi starting 11 ataupun sampai reserve ya kan, kayak McTominay, kayak Greenwood ya kan, dan James juga, terus siapa? Aduh, gue lupa lagi. Short tire. Ya, kemarin baru sortir, betul. Kemarin juga seperti itu juga. Nah, itu menurut gue, ya buat teman-teman ya, jadi jangan ngelihat tuh MU itu cuma sekarang hanya ada Bruno Fernandes. Memang Bruno Fernandes itu bawa banget perubahan ke kita. Banyak banget. Itu memang kalau dibilang pembelian terefektif selama ini dari kemarin-kemarin, Bruno Fernandes. Bukannya gue nggak melihat pembelian Maguire itu bagus, pembelian Pogba itu bagus, bukannya gue nggak bilang pembelian Cavani bagus, nggak, tapi yang paling efektif sejauh ini adalah Bruno Fernandes. Walaupun memang kita lihat ya, Pogba juga memberikan kontribusi, Maguire juga, dengan harga back segitu mahal kan, nah terus juga Cavani, cuma maksud gue di balik dari tim-tim senior yang ada Bruno Fernandes dan teman-teman yang lain, itu juga ada tim pemain muda kita yang menurut gue juga ke depan itu bagus banget kalau memang dikasih jam terbang lebih gitu sih, Cok, menurut gue, Cok. Ya benar. Jadi kalau gue juga sepakat nih sama si Diki bahwa Bruno Fernandes ini sebenarnya membuat iri pelatih banyak tim ya. Dia kayak Tuchel, Betul. terus si Klopp pun juga kesel banget nih sama Bruno Fernandes nih. Datangnya Bruno Fernandes ke Iya. Liga Inggris tuh parah banget sih. Iya. Nah, cuman datangnya Bruno Fernandes, auranya Bruno Fernandes ini kayaknya belum sejalan dengan diiringi oleh aura-aura satu timnya gitu loh. Kayak bisa dilihat deh. Gimana tuh? Gimana tuh? Boleh tuh. Nah, Biar teman-teman tahu juga. maksudnya gini, Bruno Fernandes datang dengan harapan yang besar banget ya, dengan oh ini this is Betul. United, gue datang ke apa namanya Iya. tim yang penuh history, penuh piala, penuh kemenangan Betul. gitu. Betul sekali. Betul. Gue datang ke sini nih, gue niat nih untuk menjadi the champion. Tapi ternyata Betul. mental teman-temannya nih masih harus kebentuk ternyata gitu. Ya. Makanya Ya. datangnya Cavani, terus ada di belakang di bawah Mister Gawang ada David De Gea, itu kan dia punya mental Betul. champions itu kan. Itu kan harusnya bisa membantu seluruh tim gitu loh, ngebantu Bruno Fernandes. Soalnya kelihatan banget Bruno Fernandes itu di beberapa match kalau misalnya dia seri, kalah, itu dia nggerutu terus langsung di Betul. media sosial tuh kayak disappointed match atau Ya. apalah gitu. Betul. Malah sempat kalau nggak salah sempat ada obrolan cocok-cocok gitu kan, kalau nggak salah tuh ke TLS ya, apa kemana ya kalau nggak salah ya. Lupa Sempat gue. ada kayak, nah jadi kalau teman-teman juga ngeliat itu bukan berarti mereka di situ jadinya selek ataupun mereka Bener, mencederai, enggak sih, itu sebatas pertandingan aja. bener. Contohnya kalau misalkan teman-teman sering lihat
cuplikan video tuh kayak videonya, ini sorry ya bawa main Hugo Lloris sama Son, di mana sempat Iya. itu mereka sampai saut-sautan, sampai masuk ke lorong, sampai ke locker room, tapi besok mereka udah. Jadi kalau memang betul kata Niko tadi, kalau misalkan Bruno Fernandes sampai itu hanya sebatas pertandingan. Sesudah itu mereka pertandingan baru mereka juga baik lagi gitu sih Iya. sebenarnya. Apalagi di training juga udah ketawa-ketawa lagi, cair lagi suasananya gitu. Betul. Memang Nah, memang betul itu. butuh apa ya, United ini melihat dari hasil dari lawan Chelsea 0-0 nih ya. Gue ngeliat statistiknya juga, gue tuh kayaknya memang butuh seorang leadership ya kan di jenderal lapangan tengah tuh yang bener-bener bisa ngebawa auranya tuh macam Roy Iya. Keane, ya kan? Tuh, Hmm, macam Rio Ferdinand, betul. macam Vida gitu. Jadi lu salah lu dimarahin. Lu lihat deh berapa kali Bruno marahin, bukan Iya. marahin ya, kayak ngasih tahu gitu loh ke si Lindelof, bahkan ke Fred, ke Resi gitu. Lu gini begini gitu. Itu banyak banget gitu Iya. loh. Gila gue bilang sih itu Nih pertanyaan Bruno. buat Niko nih. Nih pertanyaan buat Niko ya. Karena soal nomor punggung 7. Apakah menurut Niko, Bruno Fernandes itu sudah pantas menggunakan nomor 7? Kenapa gue tanya gini ya kalau teman-teman nonton? Karena Niko suka nomor 7. Gue pun juga kadang suka nomor 7, tapi Niko ini lebih senang pakai nomor 7 di jersey bola manapun. Nah, ini gue tanya secara pribadi. Menurut lu kok, Bruno Fernandes sudah cocok belum sih pakai nomor 7 di United? Yang secara itu nomor 7 udah keramat banget dah. Yang make itu sampai sekarang belum ada. Gimana menurut lu? Ya sekarang udah ada Cavani dul. Betul, sebelum kapan nih datang maksud gua. Oh Kenapa ya. Bruno Fernandes gak pindah nomor 7? Ayo. Menurut Kalau lu udah pantas gue belum tuh? kalau gue lebih pantas dia pakai nomor 18. Nomor 11. Nomornya Karena Dwight York ya apa? berarti ya? Bukan Dwight York, Paul Scholes. Paul Dwight York 20 ya? 19 Dwight York. 19 ya? Iya, Yeah, 9 Andy Cole. iya betul, Kenapa sorry, gue salah. pas 18 gitu loh? Karena gue jadi teringat sosok Paul Scholes. Tapi ini lebih daripada Paul Scholes. Maksudnya lebih dalam artian Paul Scholes jam terbang udah legend ya, udah legend. Bruno masih banyak jam terbangnya, harus lebih banyak lagi. Tapi Ya, gue ngelihat kayak dia ini punya sisi kreator gitu loh. Dia jadi sisi poros gitu loh. Kalau untuk jadi ya betul. nomor 7 sih sebenarnya oke-oke aja gitu. Cuman kalau menurut gue dia lebih pas 18 sih di jenderal lapangan tengah gitu loh. Kalau 18 menurut ya. gue sih kayak gitu. Oke. Kalau Nah 7 itu ya, menurut dari kalau Nico tuh. kalau 7 gue sih Cavani juga oke sih sebenarnya. Tapi kalau 7 kalau buat di MU kayak sih untuk sekarang ini kayak Mbappe deh. Uh, itu kayaknya gimana ya? Berat banget ya. Berarti itu bukan dari Oh, nyebutin nama aja. Dari, atau kenapa tuh? Halan 7. Cakep. Halan 7 cakep, gimana tuh Dik? Halan. Banyak nih yang nanya ini. Waduh. Bang, di live IG UI Jakarta. Bang, Halan gimana Bang? Halan apa Sancho Bang? Halan atau siapa? Wah, Halan gimana Bang? Kasih tahu Dik, gimana nih pendapat Sancho Halan? gelap. Sancho udah Sancho gelap. gelap. Sancho gelap. Halan kasih tahu Dik. Haaland, Mbappe, ya pemain muda, model-model target man, ya tendangan keras, heading oke. Ya memang Haaland bagus sih. Cuman balik lagi ke kita, ke permainan kita sih. Sebenarnya maksudnya gue, ya kalau emang kita bisa mendatangkan Haaland, gue setuju sih cowok. Cuma maksud gue, Sama, gue juga setuju. pertama kita lihat saingan kita bos. Saingan beli Haaland itu masih ada Real Madrid. Iya. Bisa aja City nanti, bisa aja. Ya kita nggak ada yang tahu kan, maksudnya ya kalau emang datangin Haaland ya menurut gue sih ya oke-oke aja. Kalau memang mau mendatangkan Haaland pemain bagus, masih muda lagi panjang. Umur 20 tahun. Melihat tuh umur 20 tahun. Terus menurut gue Haaland bagus sih. Mbappe, kalau Mbappe yang mesti diraguin lah kualitasnya. Juara dunia di Prancis, ya kan, juga speednya nggak usah ditanya, mainnya bagus. Cuman ya balik lagi, apakah menurut gue sebagai fans, apa kita perlu mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli pemain yang seperti itu? Kenapa? Ya menurut gue sih, gue lebih setuju ya kita pemain muda kita sih sebenarnya banyak pemain muda kita yang ya kalau teman-teman inilah tahu yang kemarin kita sempat bahas di Halo
dia lu juga bagus kok menurut gue, tapi memang belum banyak jam terbang. Tapi kalau menurut gue kalau memang dari manajemen MU bisa mendatangkan Haaland, ya gue setuju. Cuman maksud gue kita mau beli berapa bos? Itu udah mahal banget pasti. Iya untuk umur Pemain 20 DFM tahun aja beli udah mahal kan tuh. parah. Iya Wah, sih. parah tuh. eh Diki tuh Gimana menurut tuh? iya sama gue juga jadi inget kata-kata Obet nih waktu di beberapa video yang lalu gitu dia juga lebih setuju kalau Haaland ya udah ikutin aja kalau misalnya emang pengen Haaland ya udah beli kan bagus dong gitu kan berarti manajemennya ada kemajuan gitu loh untuk pengen maju untuk menang untuk the Iya, champions gitu kan tapi kalau betul. kalau lebih baiknya ya lu mendingan apa ya maksudnya yang ada dulu ini lu godok gitu loh baru beli Iya, betul. Cavani baru beli VDB Amat Diallo alias Amat Sobirin tuh kata si Obet tuh. Amat Diallo itu perlu jam terbang lagi dia adaptasi Betul. penyesuaian dari Liga Italia ke Liga Inggris. VDB juga kasih berapa musim deh, semusim 2 musim lagi jadi itu harusnya untuk di Liga Iya, Inggris ya kan. Cavani udah betul. nggak usah diragukan lagi, yang penting tinggal dia main set piece sama kasih jam terbang. Dia fitness Iya, udah bagus, stretching udah bagus, semuanya udah bagus. iya. Dan dia harusnya bisa menginfluence untuk ke Martial, ke Greenwood, ya kan, ke James atau mungkin bahkan ke Nah, Rashford juga itu. yang tadi sempat mau gue potong. Hmm. Kenapa kita jangan bilang beli Cavani itu udah tua, ngapain sih ini beli Cavani? Jangan dia dari fisiknya, dia juga bisa coaching, dia juga bisa ngasih masukan, dia juga bisa jadi mentor ya kan buat teman-teman yang Betul, masih betul. muda ataupun masih kayak Rashford, Martial masih bisa deh Cavani namanya jam terbangnya udah kemana-mana ya. So udah di negara juga oke, PSG pernah ya kan, di Napoli pernah, wah udah bagus, udah ada mainnya juga ada pemain-pemain bintang. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, Cavani ngapain sih udah tua dibeli, ya memang ya sama dia masih bisa bantu, bukan hanya bantu di lapangan, tapi juga bisa bantu di lapangan, atau jadi mentor segala macam ya, ngapain nanti kita ambil ya kan, gitu Betul. sih sebenarnya. Setuju. Dan jangan lupa satu kita masih punya pemain senior, Juan Mata. Nah, Juan Mata tuh bakal jadi mentor. Jadi karena gini loh, yang gue liatnya Juan Mata ini bisa dia nurut dan dia bisa main di mana aja. Dia main tengah, main sayap betul, kanan, sayap kiri juga main. Dia ikut bantu nyerang, bantu ikut bertahan. betul, betul. Itu karena Juan Mata juga punya mental juara ya. Dia udah berapa kali dapat Liga Iya, Champion, Liga Inggris juga FA Cup. iya. Dia udah banyak gitu loh. Nah terus, Dan dia juga menurut gua super sub juga sih, Cok. Kadang juga jadi super sub kita juga. Entah ya itu benar. kasih super sub jadi assist ataupun golin, ya menurut gua Juan Mata juga bagus sih. Bener. Benar. Dan Betul. itu memang dibutuhkan dia tuh untuk memberikan mentor ya ke Daniel James, ke Rashford gitu kan atau mungkin ke Martial juga gitu yang saat ini Iya. Martial lagi shoot lagi day off ya. Itu kita juga nggak bakal tahu kita nggak akan tahu tuh mau sampai Iya. kapan kan si siapa Martial tuh sampai kayak begitu gitu loh. Jadi Tapi bener ya sih kata Nico tadi, hmm, ini Cok, di BT menurut gua ya meningkat sih semusim semusim lah mungkin ya. Tapi menurut gua tuh VDB juga bagus sih menurut gua nanti. Mudah-mudahan bagus deh. Kalau lihat pola permainannya VDB ya, itu sebenarnya bagus. Dia one touch pass, one touch pass, one touch pass gitu. Cuman kan memang dibutuhkan pemain yang bisa mengerti one touch pass terus lari gitu loh. Kalau mungkin dia Iya. dimasukin di dalam squadnya Tiki Taka mungkin pakai Tiki Taka dia bisa kepake tuh. Bukti di Ajax dia mainnya kan kayak gitu di Ajax kan Iya. gitu makanya Iya. cuman memang kalau di Liga Inggris terutama di Ole itu kayaknya memang masih pakai semi old school gitu ya dia nyerang kanan kiri terus ke tengah kanan kiri tengah Iya. Bruno Fernandes itu jadi poros untuk nyuplai bola gitu itu sih menurut gue yang kayak memang harus banyak dibenahi gitu asli. Tapi kok menurut tuh Hmm. untuk kayak rotasi kiper kita nih, Hmm. dia dirotasi lagi ke Den. Eh. Menurut tuh gimana tuh? Dan Henderson itu kan sempat ada rumor tuh ya dia pingin hengkang ya pingin dijual gitu karena ada 3 tim yang pingin si Dan Henderson gitu ada Tottenham kalau nggak salah terus ada West Ham ada Chelsea atau pokoknya 3 tuh Oke, dikoreksi oke. lah. Nah kemarin udah gue bahas tuh dan gue sama pertanyaan sama kalau gue tanyain ke Obed gitu dan Obed bilang kayaknya sih rumor kenapa gitu karena David De Gea ini kan paling udah tinggal beberapa musim lagi nih ya kan untuk umurnya ya
tinggal beberapa musim lagi di United, paling bakal 3 atau 4. Kalau Dan Henderson ini sabar aja, dia memang sudah dipersiapkan untuk menjadi lapisnya De Gea. Dan dia bisa naik jadi kiper utamanya gitu. Jadi dan dari dari apa namanya, dari kiper utamanya ini bisa jadi atau memungkinkan dia untuk menjadikan kiper tim utama Inggris, menggantikan Jordan Pickford. Menggantikan Jordan Pickford gitu. Jadi si Dan Henderson ini memang harusnya sih lebih sabar aja sih gitu loh. Kalau kata Obet gini, lu baru main 2 musim di Sheffield aja lu jadi bagus, lu mau jadi kiper utama lo ya kali gitu. Betul. Gitu. Itu banyak juga pertanyaan dari teman-teman di IG itu, di pas kita live itu juga banyak yang nanyain, Bang Dan Henderson gimana, Bang Dan Henderson gimana, Bang apa Haaland gimana gitu, tuh banyak banget pertanyaan. Satu lagi nih yang dipertanyain nih. Dik, apa tuh, Cok? banyak yang nanya nih. Bang, Ramos gimana, Bang? Ramos ya. Ramos tuh sekarang umur berapa ya, Coy ya? 34 kalau nggak salah atau berapa ya? Coba gue lihat dulu dah. Aduh, ya Allah, banyak banget itu yang nanyain tuh. Gimana menurut lu? Kalau misalnya seandainya jadi didilin sama United dari agennya itu, Ramos jadi pindah seandainya ya, itu 34 ya umurnya. Itu gimana menurut lu? Tapi lu dapat info nggak? Kita tuh misalkan Ramos itu di harga berapa, dapat info nggak sih, Cok? Belum. Karena agennya juga belum dapat ya. Belum. Ramos tuh mau gantiin siapa ya? Mau jadi utama gitu. Gua nggak tahu kenapa ya. Kalau menurut gue sih, bukannya gue bilang Ramos itu ketuaan ya. Kalau misalkan Ramos ya kita lihat sampai sekarang tuh dia bener-bener modelnya kayak Ronaldo, bener-bener maintenance bodinya tuh gokil banget. Kalau teman-teman sering lihat Instagramnya, sering apa di mana dia masih sering lari, apa semua segala macam. Ya menurut gue sih Ramos tuh ya mungkin masih oke ya. Tapi balik lagi, apa Real Madrid mau ngelepas ya untuk beberapa musim ini? Mungkin ya sama mungkin ya, kalau bicara 2 atau 3 musim mungkin dilepas kali ya. Tapi kalau misalkan sekarang ini kan dia masih player banget di Madrid kan, masih Captain. Lagi kan, malah sempat kadang suka ngambil tendangan penalti, dia yang nendang ya kan, penalti makernya kadang kan, itu kan dimana kalau suka ngelihat cuplikan dia sekarang udah mulai bisa long shot, udah mulai bisa crossing ya kan, udah bukan Ramos dulu. Ya dulu Ramos kita kenalnya cuman main kartu kuning, ntar satu musim kartu merah ada aja berapa, tapi nggak ngelihat gitu juga kan. Tapi kalau balik lagi ke MU, ya kalau gue sih sebenarnya untuk di Ramos, kalau gue kurang setuju sih. Kalau gue nggak tahu kenapa, menurut gue yang lain aja lah gitu. Maksud gue yang lebih muda, tapi maksud gue lebih muda dalam arti itu buat jangka panjang gitu. Kalau Ramos ya mungkin jatuhnya kayak berapa musim doang di kita, tapi udah selesai. Terus kita beli harganya mahal, apa gitu kan? Ya mungkin ya. Atau menurut Niko ada nggak back muda yang kira-kira bisa kita datangkan ke MU? Waduh. Back muda gue belum searching sih. Belum searching sih gue belum apa ya, searching ke lini belakang yang muda gitu. Soalnya gue masih nyari juga nih yang si Ramos ini gimana gitu. Maksudnya seandainya nih kalau misalnya Ramos jadi nih ke United gitu, kira-kira apa yang terjadi gitu. Kalau gue yang bahas sama Obet sama Pandu kemarin gitu, Ramos ini sih sebenarnya bisa menjadi kayak mentor, datangnya kayak Cavani sama gitu kan. Dia mentorin Maguire, dia mentorin Lindelof, dia mentorin Eric Bailly gitu. Jadi kan apa namanya, dia kasih lihat nih cara gimana jadi palang pintu kayak Wan-Bissaka itu kan jadi palang pintu kan gitu. Nah memang waktu itu Mario Delano juga udah bahas ya, memang kita tuh butuh satu pemain senior gitu, misalnya Mata dimasukin gitu, terus Cavani dimasukin, mungkin kalau ada Ramos juga di lini belakang gitu. Jadi kalau gue sih sebenarnya setuju aja sih, tapi kalau harga kemahalan sih jangan gitu kalau menurut gue ya, karena melihat umur dan kualitas juga sih gitu. Memang kualitasnya oke, number one lah gitu. Dan mental kita juaranya. Masih ada Brandon Williams juga aja, pemain muda. Brandon Williams itu kan memang benar. Brandon Williams juga memang butuh jam terbang. Kita juga nggak tahu Dalot itu gimana nasibnya di Milan ya kan. Jadi Fosu-Mensah juga kan muda, tapi kita lagi pinjemin ya kalau nggak salah kan. Udah dijual Fosu-Mensah mah. Dijual malah ya?
Iya, Dijual yang mana ya? Oh, ke mana ya? Crystal Palace ya? lupa gue bentar. Kalau yang masih ada tuh ini si siapa Tuan ZB itu masih ada. Oh, Tuh. Itu. Tuan JB ya. Iya, sekarang tuh Iya Fosu. maksudnya Oh, di Bayer Leverkusen. Fosu Mensah. oh, oh oke oke oke. Iya Hmm. tipe semua Mensa ya. Ya maksud gue Mm-mm. ya benar sih. Menurut gue kalau menurut dari pribadi gue sih personal gue kalau Ramos menurut gue enggak sih. Lebih baik kita cari back muda tuh kayak kayak siapa ya? Oh Ruben Dias. Ya, Gue sempet Ruben nonton tuh Ruben Dias. Dias. Boleh, boleh, boleh. Keren gak Ruben Dias tuh? Ruben Dias boleh. Ruben Dias gue setuju. Ruben Dias gue boleh. Ruben Dias gue boleh. Nah, cuman kemarin di IG sempat dibahas Iya. juga nih, Nah sempat dibahas juga nih betul di. kayak Ruben Dias kalau Iya, sempat dibahas juga nih Ruben Dias kan, jadi banyak yang nanya nih Bang, kira-kira di Ruben Dias nih oke nggak sih buat di lini belakang? Terus ya gue jawab sama Tony, selama dia masih oke sih aman gitu loh. Nah, pembelian yang menurut ya gua, jadi ada pertanyaan ya, menurut gua sama Tony itu untuk di 2000 nanti di transfer window kita tuh butuh seorang bomber. Tapi saat ini kan udah nggak ada bomber ya, udah jarang banget ya, jarang banget bomber. hmm. Nah, Hmm. ada satu teman kita namanya Rafo ngingetin ke kita, kalau Ya bisa terus United beli Son. Yui. kenapa tuh Sonayo kenapa Lu wah gila. Dia tipikalnya hampir sama kayak si Rashford, tapi dia lebih ya gacor, dia lebih gacor. Bola oke dorong, pas, dorong tembak. Itulah yang dibutuhkan. Gitu. Ruang celah dikit tembak, ruang celah dikit tembak gitu loh. Ya nggak tahu hasil goal kick atau gimana kita nggak tahu, tapi yang penting Oh, tembak gitu loh. Chance yang ya dibutuhkan. Son Gitu. ya Tapi ya nggak mungkin lah, susah Son. Nggak mungkin. key player juga kan di Key player. Tottenham. Iya, Harry Kane juga Iya. key player. Oh, dulu sempat mau diisukan Harry Kane juga susah lah key player. Nomor Ya benar-benar. nomor 7 Dele Alli lah bisa. Dele Alli nggak kepake ya, mau Mourinho ya. Iya. Iya, di Mourinho nggak pakai model-model Dele Alli ya. Emang lebih parah Son sih, lebih Ya, gacor Son daripada Dele Alli. Dulu Dele Alli oke. Tapi sekarang gacor Son. Lu iya ya. Son dapat bola itu didorong ke depan, tembak, udah selesai Dia bola. bisa goal kick, bisa long shoot juga sih. Nah, itu. Ya mungkin nilai positifnya juga kalau kita bisa datangin Son, kita bisa ngidupin kayak dulu ada Jisung, ada pemain Asia lagi nih gitu kan ya di Iya, MU kan. iya. Mungkin gitu juga kali. Iya benar, bisa kayak ngidupin kayak Jisung lagi gitu loh. Jadi apa namanya? Tapi gacornya sih Pak, gacornya Son itu parah sih. Iya, betul. Resi Betul, kiri, Son betul. kanan kali ya, terus tengahnya Bruno Fernandes, depannya misalnya Martial atau Cavani. Beuh. Boom. Benar bisa sih ya, ini berangan-angan boleh-boleh aja sih Berangan-angan, ya. berangan-angan. Kalau mau berangan-angan lagi ya misalkan kirinya Son kanan Mbappe juga ataupun Tuchel ya bisa berangan-angan ya boleh-boleh aja ya kan. Iya. Tapi kan Mbappe tapi jangan kanan, Mbappe depan. depan ya. Tapi kan coba lu ingat ya kalau nggak salah tuh kemarin-kemarin sempat ada isu Mbappe itu mau ke Liverpool. Banyak, gue baca, banyak, gue udah baca. Nah, menurut lu kalau emang jadi ke Liverpool tuh gimana tuh? Wah, jauh Pak, rumor itu jauh, Rumor ya. rumor. Kelasnya juga beda, PSG sama Hmm, Liverpool. Gile lu. Lihat-lihat lah betul Mbappe, kan betul. dia punya self branding juga, banyak sponsor ke Iya, dia. Lihat-lihat lah dia. iya betul betul. Benar sih. Itu sih. Siap, siap, siap. Kalau Uh, kita tuh ntar next lawan siapa ya? Bari browsing ya. Crystal Palace. Crystal Palace. Nah, Harusnya Crystal bisa curi Palace. poin, harus ini wajib curi poin, harus menang. Iya sih. Walaupun Ya benar kemarin sih, benar. kemarin Harusnya bisa kemarin 0-0 itu ya kita dapat poin juga sih, positifnya kan gitu. Walaupun satu. cuma satu gitu, tapi Mm. uh, positifnya juga oleh bisa menunjukkan apa mental apa namanya konsistennya ya, konsisten dalam artian bukan kemenangan tapi menjaga posisi
gitu. Ya Ya memang tren kita positif juga. kita juga harus sabar sih, namanya kita ngebentuk mental kan Mhm. nggak sehari 2 hari, nggak semusim juga gitu loh. Itu sih, Betul boleh sih betul gue lihat sih. betul betul. Iya sih, gue setuju sih. Iya, Ya, at least ya teman-teman juga apa ya, untuk teman-teman juga kan walaupun ini di musim ini kan di mmm, mana MU sempat turun, sekarang kita lagi tren positif. Ya mmm, kalau memang kalau kata siapa, Cantona ya, mmm. kalau nggak salah apa, "Lu boleh ganti agama, tapi lu jangan pernah ganti, apa, klub sepak bola itu kalau nggak salah. Gimana kalau Wah nggak lu salah gue lupa deh. gue nggak tahu gue nggak tahu gue nggak tahu. Gue lupa deh. Jadi maksud Mmm, gue kalau memang lu fans MU sejati, ya lu dukung tim lu saat walaupun dia turun, naik, mhm, jangan cuma naik doang. Lu mmm, GG MU lu segala macam, enggak lah, naik turun juga mhm, kita tetap GG MU. Kita kan udah ngerasain di mmm, mana MU sempat terpuruk-terpuruknya, sekarang udah mmm, lagi tren positif, ya tetap dukung aja. Jadi menurut gue ya mmm, sekarang lagi tren positif ini oleh main di mmm, Stamford Bridge loh, itu kandang lawan untuk pertandingan mmm, kemarin lawan Chelsea kita bisa dapat poin ya menurut gua why not ya kan, ya menurut gue itu bagus. Jangan ngelihat jauh nih poinnya, kan dapat 1 poin tapi tren positif kita terjaga. Mental loh, mental itu juga ngaruh. Misalkan kita lagi menang nih 5 kali, tiba-tiba kita mmm, kalah sekali, mental mmm. bisa aja ntar dalam 5 pertandingan berikut kita jadinya kalah terus karena kena mental ya bahasanya. Cuman Nah, ini itu. bagus menurut gue, bisa positif, bisa dapat poin Mhm. satu, walaupun satu ya nggak apa-apa, tapi kita tidak kalah gitu. Menurut gue ya itu bagus gitu. Iya sih, walaupun memang match-nya boring banget ya, kelihatan banget pas Parah. babak kedua tuh boring itu. Cuman ya wajar sih kalau menurut Mhm. gua Bruno marah-marah ya kan, terus kita Iya. juga harusnya dapat penalti yang ternyata nggak dijadikan Tangan. penalti. Udah pakai Nih, VAR. ini ya Iya, kan. udah ya iya, udah pakai VAR, no penalti, tapi kalau misalnya dilihat dari belakang kali ngeliatnya, dari Mhm. depan kelihatan banget tuh bola tuh. Kelihatan banget. Nah, Itu terus maksud gua. gue baca di IG-nya United kayak IG mana di United atau mana gitu. Jadi si Luxio tuh sempat denger pembicaraannya si referee-nya tuh sama si Maguire. Jadi kalau ya nih kalau misalnya gue Heeh, kasih gimana tuh? penalti, iya ada nih. Jadi kalau misalnya gue kasih penalti nih ke tim lo nih gitu, gue nggak tahu Heeh. nih bakal bakal diserang sama apa netizen atau gimana gitu atau orang-orang di luar gitu. Gitu. Ini meme atau bukan? Apa? Ini meme atau apa? Coba lu Takutnya cari meme doang kayak gitu? bentar gue cari di IG ya. Enggak meme. Coba Oh bentar nggak deh. meme. Iya. Wah Oh. gila sih gue bilang. Tapi emang emang ternyata si referee-nya ini emang emang apa ya kayak ngobrol sama Maguire gitu loh, kelihatan. Asli gue bilang, waduh, bahaya gue bilang bahaya bahaya bahaya. Mana ya? Gue lihat apa di ini ya di apa? Di YouTube ya. Pokoknya tadi gue Apa lihat tuh? kayak gitu deh. Kayak gue lihat kayak gitu loh. Bukan tulisan kan, tapi maksudnya video berjalan tapi kayak ada kebaca bibir gitu ya? Mhm. Entar dulu coba gue lihat nih. Ah, di ini, di IG-nya Poros Halang. Nih, Mmm. nih jadi uh, I even heard the referee say to Maguire, if I say it's a pen, then it's going to cause a lot of people to talk afterwards. Tuh, Oh, iya iya, ini gue di juga Poros lihat sih. Halang, di Poros Halang. Iya iya. Iya, yeah, itu show on Hudson Odis handball. Iya iya iya, kelihatan. Ini Iya, kalau teman-teman iya. lihat ya, itu Mhm. Tuh sama kan? Iya sama, gitu. betul. Iya gitu. Tapi emang bener gitu loh, maksudnya parah juga sih gitu loh. Soalnya si si Maguire udah protes panjang lebar itu. Dan itu Waduh. udah pakai VAR padahal ya. Iya Kalau udah pakai misalkan VAR loh. dulu belum VAR kan itu jadinya kayak itu apa ya, beauty-nya sepak bola. Jadi kadang jangan bilang diving itu, diving pura-pura, ya itu beauty, kadang diving menguntungkan, kadang diving itu malah menyesatkan. Nah ini malah udah Mhm. pakai VAR, ini bukannya kita bukan secara gua dan Niko adalah fans MU udah ngerasa, Mhm. wah itu harusnya penalti, tapi ini memang Mhm. ada buktinya sih, tapi ya udahlah, Mhm. kita terima keadaan memang itu sudah Keputusan udah half wasit. time, sudah selesai, udah full time, Mhm. ya udah seri Mhm. gitu kan, ya udah mau Mhm. gimana. Walaupun banyak, eee,
picture ataupun meme, bukan meme ya, itu yang gambar-gambar yang menyatakan memang itu tangan, itu kena tangan, tapi ya udah gimana kan, itulah bola, jadi selesai udah gitu. Iya, Gitu. dan gue juga agak gimana ya dengar kata Ole menyayangkan dua kesempatan untuk penalti gitu loh. Padahal kan ya kalau gue sih sebenarnya gak hanya dari penalti lah kita bisa menang. Chance-nya United juga banyak gitu loh. Betul. Gitu sih. Ya intinya gue sih mudah-mudahan ya di next lawan Crystal Palace nih segera bebenah deh. Karena habis lawan Crystal Palace kita lawan City. Nah, intinya pokoknya untuk pertandingan Chelsea kemarin kita bisa menjaga tren positif, kita nggak kalah. Mudah-mudahan pemain-pemain juga dari tim MU juga nggak kena mental, jadi masih menjaga tren positif. Karena benar kayak Nico bilang persiapan. Jadi kalau misalkan nanti lawan Crystal Palace kita bisa menang, itu otomatis kita makin on fire bahasanya. Nah, nanti yang sebenarnya adalah pas lawan City itu, karena penting banget tuh apalagi kalau bisa di poin ya. Itu main di City main di mana sih? Ntar itu. Di Etihad Stadium. Etihad ya. Nah, di kandang lagi kan. Walaupun kandang itu nggak ada penonton, tapi ya main di kandang ya tetap beda suasana. Gitu lawan Crystal Palace di kandangnya Crystal Palace, lawan City di kandangnya Crystal Palace, terus habis itu lawan Milan, lawan City tadi tuh di kandangnya City, terus Etihad, terus lawan Milan itu di Old Trafford. Gila berat ini berat, tiga berat. Ini berat banget asli. Overload banget ini Bruno Fernandes. Overload untuk squadnya, overload untuk Ole-nya juga. Jadi ini ujian banget ini sebenarnya sih buat si Ole sih ini. Gila asli. Makanya kalau gue secara pribadi ngelihat performa Ole, performa squadnya gitu. Ketika akhir musim nanti mungkin hanya ada di posisi kedua, gue sih nggak masalah. Lo harus lihat lagi ke belakang gimana perjalanannya untuk sampai bahkan pernah peringkat 1 kan, bahkan sampai peringkat 1 tuh pernah gitu loh, tapi akhirnya ke peringkat kan 2. Dulu pernah peringkat 1 sampai menurut orang-orang ya peringkat 1 bentar doang, ya nggak apa-apa ya, at least kita udah benar-benar sampai peringkat 1 dari bawah, perjuangannya sekarang di peringkat 2 ya kan, itu ya udah bagus banget sekarang maksud gue. Terus FA Cup juga lanjut ya kan, terus masih ada Europa League gitu. Nah itu sih yang menurut memang sih kita kalau beda 1 poin kan sama Leicester kan. Memang harusnya kemarin tuh momentum banget sih memang pas lawan Chelsea, kalau kita bisa menang tuh bisa beda. Benar. 2 atau 3 gitu kan. Benar. Lihat juga ya, West Ham itu juga bahaya loh sekarang. Gue juga bingung sih. Udah di peringkat 4. Ya kan? David Moyes dan Lord Lingard. Sorry ya, ini di luar pertandingan kemarin. Kita sering ngobrolin juga kok, Dik. Santai. Nah, maksudnya West Ham juga sekarang ya bagus menurut gue loh, dengan Grealish juga oke sekarang. Gue sempat loh Cok, kalau misalkan buat pusat transfer Grealish. Tapi kalau West Ham sih kayaknya dia lagi perbaikan mental juga sih, Dik, kalau gue bilang ya. Si Moyes nih juga pengen ngebuktiin bahwa gue juga bisa loh ngelatih sebuah tim di Europa di tim Liga Inggris, tapi bisa sampai Big Four mungkin atau 5 besar gitu. Tapi lihat dulu kelasnya kan West Ham gitu loh. Tapi emang gitu loh, Moyes dari tim apa sih sebenarnya, Everton ya kalau nggak salah dia dulu tuh ya, sebelum masuk Everton terus langsung masuk kan ke dulu kan Fellaini. Terus dia langsung tanganin tim sebesar United yang memang notabene abis dilatih sama Sir Alex, abis banyak juara gitu kan, ya kaget juga sih gitu. Ya, tapi kaget jadi hancur kita sampai sekarang nih. Gitu. Iya sih. Ya maksudnya kalau dilihat dari tim juga besar juga kan, kita lihat West Ham itu sekarang bisa di posisi 4 loh dari Chelsea dan Liverpool. Liverpool kan 6, Chelsea itu kan 5 ya kan. Malah memang sekarang Tottenham malah di 8. Nomor 7-nya peringkat nomor 7 malah Everton kan. Ya, maksud gua West Ham itu juga sekarang bagus, dan kalau teman-teman lihat bukan Arsenal malah ada di peringkat 10. Arsenal nggak usah dibahas. Dulu menurut
bukannya di forum ini kita menjelekan Arsenal, tapi maksudnya Hmm. sebenarnya gue senang pertandingan MU Arsenal tuh. Kalau zaman dulu tuh MU Arsenal tuh pasti selalu gengsi banget dah pokoknya, seru dah pasti dah. Cuma maksud gue ya untuk masalah poin ya memang West Ham ini ya mantap sih menurut gue, bagus walaupun selisih 1 poin dengan Chelsea. Malah Leicester di peringkat 3 ya menurut gue ya Vardy di Leicester juga oke, Grealish di West Ham juga oke. Jadi menurut gue ya hati-hati juga sih, karena kita nggak jauh poinnya sama Leicester, cuma beda 1 poin doang. Kita beda 2 Benar. poinnya malah sama City. Jadi menurut gue ya mudah-mudahan tren positif ini tetap dijaga. Gue nggak jadi masalah draw pun, kalau bisa sih ya draw, ya kalau bisa dapat poin menang. Ya kalau seandainya pun kita kalah, mudah-mudahan juga City dan Leicester kalah juga, mudah-mudahan. Iya. Kita bisa imbang gitu sih. Tapi memang ini sih kalau gua lihat nih ya, Aston Villa aja baru 24 kali main dengan 39. Kalau dia dua-duanya menang nih sampai 26 kali main sama, itu udah 40-an. Dia udah bisa di posisi 7 atau 6 tuh. Iya, Aston Villa Everton juga baru 24 main tuh. Iya, Everton juga tuh 40 tuh si Don Carlito, Don Ancelotti. Ya Ancelotti lah, Don Ancelotti atau siapa kan gue lupa kan julukannya kan. Don itu judulnya tuh Ancelotti tuh. Tuh tangan dinginnya Iya. Carlo Ancelotti. Don Carlo. Dan Carlo ya. Don Carlo bahaya juga tuh. Lu kalau misalnya 4-6 aja dia udah di posisi 4 tuh. Everton tuh. Iya, makanya kan. Gila tuh persaingannya tuh soalnya bahaya banget nih kalau United kepleset aja nih. Wah, Leicester menang udah terus. Leicester sama MU doang nih, West Ham sama Everton Chelsea bahaya juga sih. Gila. Bahaya, Cok. Jadi kalau dilihat dari klasemen sementara jadi jangan cuma dilihat dari City, MU dan Leicester doang. Semuanya masih peluang kepleset termasuk MU. Jadi yang ngelihatnya ya memang benar-benar penting loh. Jadi setiap pertandingan itu penting. Kalau bisa 3 poin menang, 3 poin ya kenapa enggak gitu. Nah itu yang dimaksud sama si Bruno Fernandes gitu loh. Nih kita udah ketinggalan lumayan jauh sama City. 12 poin sama City. Jadi Betul. 12 poin yang tadinya 10 jadi 12. Terus kok kita nih masih sempat-sempatnya seri, masih sempat-sempatnya kalah gitu loh. Padahal ya memang sih jadwalnya padat banget sih gitu loh, jadwalnya padat banget. Nah makanya Ole ini dituntut untuk menjadikan ini ujian untuk untuk mengubah mental ya kan, membangun mental. Kedua dia bagaimana strategi switching pemain-pemainnya untuk starting line up, starting first 11 gitu kan. Gitu sih menurut gua sih. Makanya Bruno tuh wajar sih kalau gua marah-marah gitu. Marah-marah after match ya kalau misalnya seri atau kalah gitu, itu wajar sih kalau menurut gua. Iya. Menurut gue juga sama Niko. Iya, Itu memang benar-benar pemain. Iya lah, gila lu. Mantap lah, yang udah paling efisien. Lu Leicester tuh bahaya juga sih sebenarnya. Leicester, West Ham, Chelsea, itu Liverpool tuh 3, 4, 5, 6, 7. 7 lah, sampai 7 tuh bahaya juga itu. Iya. Liverpool itu ya kalau dilihat dari musim kemarin awal-awal musim nggak bisa dibilang bahaya juga. Iya. Sempat menang terus ya mungkin nggak tahu kenapa nih lagi sepak bola ya, jadi nggak selalu mendominasi terus juga kan maksudnya. Cuma maksudnya ya semua tim juga sebenarnya ya bahaya, nggak mungkin dong dari tim Liverpool dia mau kalah terus, pasti dia akan lakukan perbaikan, pengembangan terus segala macam. Bisa aja tiba-tiba di hampir mau habis pertengahan dia naik lagi. Nah semua tuh bahaya semua sekarang karena bedanya tuh nggak jauh, bedanya tuh nggak kayak misalkan kayak Liga Jerman kali ya, bedanya jauh, paling mungkin Dortmund atau ya Liga Prancis zamannya dulu PSG Lyon. Nah ini nggak bisa juga. Jadi memang sekarang semuanya jangan sampai kepleset lah intinya. Kita juga sebagai fans MU juga selalu dukung MU terus lah supaya untuk menang. Iya, masa jadi nggak kangen sih ngangkat ya Liga Inggris ya kan. iyalah, gue juga kangen Pak. Cuman ya memang pada dasarnya banyak yang kaget juga sih Dik gitu loh, kayak United kan tadinya kan di papan tengah ya, tengah sekitar 8-9 lah, 7-8-9. Terus mentalnya kebentuk
bangkit naik itu mental untuk naik ke liga ya, ke posisi ya, terus naik Iya, 7, terus naik 6, mhm, 4, tiba-tiba 3, 2, iya, tiba-tiba 1. Nah, di 1 itu tuh bingung tuh gua harus mhm, ngapain lagi ya. Oh, gua harus menjaga. Nah, mental menjaganya itu tuh yang harus dibentuk iya, gitu sih. Nah, terus buat teman-teman mempertahankan juga. lebih susah ya, Nah, betul, iya. Nah, makanya buat teman-teman ini juga kalau misalnya ngelihat sekarang, wah MU bapuk, wah MU gini-gini, ya lo lihat dulu loh, itu perjuangannya juga sampai 1 aja juga ribet, susah gitu loh. Itu kan betul, Ole juga baru 1,5 tahun dan kelihatan banget teman-teman iya, juga harus bisa baca Ole itu sedang membentuk sebuah mental gitu loh. Jadi tolong dibantu, iya, tolong di apa ya, di kita support lah gitu loh. Jangan kalah iya, kalah dikit atau misalnya apa namanya, seri dikit, "Wah nih pemainnya ini nih, pemainnya gini." Lo lihat deh, gue juga sampai sampai bingung nih. Kemarin lawan Chelsea, mhm, seri nih ya Dik ya, seri nih. Ole tetap tersenyum. Beuh, Ole tetap tersenyum. Nggak ada kayak bingung apa, Ole senyum. Makanya gue bingung nih. Ini nih apa nih arti senyum di balik Ole ini gitu. Itu yang tadi mau gue tanyain ke mhm, Obet ya kan, ke David gitu. Ini apa arti senyum Ole di balik serinya Chelsea gitu loh. mhm, Karena gue lihat itu kalau dia pas gini-gini terus jempol gini dia tuh ke Fred Dik. Jadi dia mhm, pernah pernah statement bahwa gue masih menunggu seorang Fred menembak dari luar kotak penalti dari posisinya dia long shot untuk ke arah gawang dan itu terbukti kemarin dia mainkan, dia long shoot, dia kan, dan Ole tuh seneng banget, ketawa, maksudnya senyumnya senyum puas, terus dia ngacungin jempol ke mhm, Fred, mhm, gitu. Itulah perubahan iya, yang ada dari diri Fred gitu loh. Dia udah berani sekarang. Gitu iya, buat temen-temen gitu. iya bener sih, itu bener. Jadi ya, ya bener lah kata Niko, kalau dilihat juga kan Sir Alex juga dulu kan nggak langsung nge-booming, jangan orang-orang taunya Sir Alex, ya udah paling cocok pelatih kita Sir Alex ya. Iya memang Mhm, menurut kita memang Sir Alex ya, ya MU Sir Alex lah gitu kan. Tapi kan ya lihat mhm. perjuangan Sir Alex juga untuk sampai Iya, bisa kayak ngelihat MU tuh Sir Alex kan dulu seperti apa ya kan. Sir Alex iya, ya memang ya menurut kita ya pelatih yang all the best lah, best of time lah pokoknya menurut di mhm, MU. Tapi kan ya mhm, siapa tahu Ole itu bisa seperti Sir Alex, kenapa enggak ya kan? Udah banyak mhm, histori yang bekas pemain MU, bekas pemain Sir Alex juga, dari mhm. baby face-nya juga mirip sama Sir Alex, Iya, iya, segala iya macam. bener. Menurut gue ya why not? Jadi ya butuh proses lah, jangan anggap semua itu, ibaratnya, pelatih jelek, ya kita ganti pelatihnya, beli pelatih baru, enggak gitu. Kita nggak mau kayak klub sebelah yang pelatihnya jelek, ganti baru, enggak. Dulu kita pernah memang kayak gitu, David Moyes, Van Gaal, ya kan? Mourinho. Gonta-ganti, Mourinho, ya kan pernah. Sekarang Ole Mhm, ya, ya mudah-mudahan ya, ya Ole ini kita dan manajemen dari MU juga ya udah stick with Ole. Jadi maksudnya ya biarkan Ole bekerja sebagai job desk-nya dia. Mudah-mudahan juga ini jangka panjang juga oke gitu sih. iya Menurut gua benar, iya gitu. benar, gue juga setuju sama Diki gitu karena, lu kalau misalnya misalnya nih teman-teman nonton ya 98, 99 lah, Ya, itu ya, lu nggak serta-merta semua match itu menang gitu loh, ada kalahnya iya, juga, ada yang iya, udah ketinggalan berapa terus jadi menang, ada seri gitu, terus lawan Juventus mhm, susah, lawan Inter Milan juga susah gitu. Itu iya, semua tapi itu kita ngelihatnya enak kenapa gitu, karena kita kita ngelihat bahwa itu skuad itu udah dibentuk mentalnya dari jauh-jauh, dari tahun mhm, 93, 94, 95, 96, iya, 97, mhm, 98 masuk sampai pemain masuk ini. 98, 99. Nah, yang keluar masuk ini, ya stay ini mentalnya dibina terus gitu loh. Jadi kalau Iya, menurut gua Ole ini lagi seperti itu gitu loh. Jadi tolong iya. tolong sabar aja gitu loh. Sabar dong, Dan iyalah. jangan lupa Ole dikelilingin sama Carrick, Nicky Butt, terus siapa Iya, lagi tuh? Ya kan Darren ini Fletcher, Darren Fresh Mike baru ngomong ya. Mike Phelan. Jangan lupa juga di Mhm. belakang ada Sir Alex Ferguson. Iya Tuh, betul, kalem, betul. tenang, 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 tenang. Fergie time, tenang. Gila, walaupun gelap lawan Sheffield 2-1 apa 3-2 tuh gelap itu. Harusnya curi poin, kalah. Lawan Everton harusnya curi Iya, poin, seri. Aduh, lawan iya, Chelsea itu seri. sih.
Iya sih benar. Aduh, ya emang pusing ngeliatnya kayak anjir gitu. Tapi lu lihat sekarang dia masih di peringkat 2 dengan 50 poin, beda 12 poin dengan City, satu lagi beda City, 3 poin dengan si Leicester City gitu. Leicester. Oh, iya benar. Itu sih. Kita bukannya wah lu gimana sih apa misalnya lu gimana sih nggak bisa ngeliat itulah. Kalau gue ngelihatnya gue sama Diki juga mungkin atau sama ya teman-teman yang biasa kita ngobrol atau live IG itu ya kita ngelihatnya proses gitu loh. Gitu proses. Karena Iya, kita betul. kita kita ngerasain dari zamannya perpindahan transisi ya dari Sir Mhm, Alex ke David Moyes itu gimana down-nya mental tuh ya Allah. mhm. Jauh Uh, ya iya. malah malah kalau nggak salah tuh, koreksi gue ya buat teman-teman juga atau Niko kalau gue salah, sempat kalau nggak salah tuh sempat ada perbandingan 10 pertandingan apa 20 pertandingan pertama, itu malah statistik David Moyes lebih bagus daripada Sir Alex zaman dulu. Tapi Mm-mm. setelah beberapa jalan kok Moyes mulai menurun, makanya diganti Van Gaal kalau nggak salah ya di situ ya. Van Gaal, habis itu Van Gaal. Nah, ya kan. Ah, Nah, maksud gue ya proses lah. Kita Oleh juga kan pas kemarin juga sempat ya naik turun juga kan awal-awal. Tapi kan ya prosesnya itu proses nggak gampang. wajar, Jadi iya. bukan kayak main apa ya? Ya kalau teman-teman suka main FM, ya itu namanya main FM aja. Kalau teman-teman main yang udah itu ngatur pemain ya, Iya, sampai trainingnya, sampai iya, sampai kita harus pep talk, naikin mental iya, dia, itu bener. wah berat itu tugas Oleh loh. Dan menurut gue ya bisa Mm-mm. mempertahankan yang sekarang, kita nggak terlalu banyak spending money untuk beli sana sini, itu udah Mm-mm. bagus loh menurut gue ya. Oleh sekarang udah paling the best untuk MU sekarang sih menurut gue. Iya, dan Ole juga terlihat walaupun kadang ya kalau lagi di press conference tuh misalnya dia lagi seri atau kalah dia juga sempat kayak pusing juga gitu kan mau jawabnya gimana gitu kan itu tapi Iya, di setiap match di setiap training dia selalu tersenyum gitu loh dan itulah namanya yang gue bilang bener kata si Obet gitu loh manajer kelas dunia itu sebenarnya udah nggak mikirin taktik tapi dia lebih mikirin bagaimana memotivasi sebuah skuadnya dia ini untuk menjadi punya mental yang lebih parah lagi ya maksudnya dalam artian mental juara, iya, mental mental champion juara gitu, betul. mental konsisten itu. Jadi kalau taktik itu udah Iya. sebuah asisten pelatih atau siapa gitu kan. Ya dia juga oke sih, tapi Mm, maksudnya lebih ke asisten pelatih gitu loh. Makanya iya, sabar gitu loh. Dulu kalau sabar nonton betul. nonton zamannya David Moyes lebih drop lagi. uh Parah pak, itu Lebih drop lagi. parahnya. Lu Iya, punya pemain bintang bekas juara mainnya drop. Wah, itu lu udah lebih drop siapa? lagi. Yo, itu makanya. Waduh, Aduh. banyak. Van Persie jadi pindah, Iya, Rooney juga jadi nggak berkembang. ya. Siapa lagi tuh? Waduh, gue bilang pas Luis Van Gaal juga oke sih. Udah mulai ada Angel Di Maria, ada siapa Iya, lagi ya tapi gue. memang nggak berhasil saya jadi Maria di kita memang. Iya, karena kayak Falcao, Di Maria, pemain-pemain Latin tuh agak susah sih ya. Kecuali Carlos Tevez ya. Mm, Carlos Tevez tuh masih oke. Karena Carlos Tevez disokong juga iya. tuh sama Ronaldo, Rooney, Berbatov tuh disokong Mm-mm. tuh. Ada Paul Walaupun Scholes. tahu-tahu pindah pindah ke biru kan, aduh. Iya, Ya. aduh. Tapi kan sokongannya bagus itu. Itu ya yang makanya Ya. teman-teman kalau kalau ngelihat wah gila nih MU seri bapuk. MU kalah lagi sama papan bawah bapuk itu. Ya boleh sih terserah sih lu mau bilang bapuk atau boleh bebas gitu. Cuman kalau dari Iya, bebas benar. gua sama Diki juga bilangnya bahwa Mm, ya jangan bapuk-bapuk banget lah lu lihat-lihat ke belakang gitu. Memang udah berapa tahun sih kita emang kayak gitu. Tapi kan seenggaknya kita pernah sampai peringkat 1 walaupun turun lagi. iya, Gitu. walaupun cuma sebentar ya. Mental lagi diuji, Bos. Yoi, ya kan. Iya benar. Selain Benar, benar, setuju yes, gue. selain itu juga jadwalnya padat parah sih asli jadwalnya gila United. Iya, Gila parah kan sih. Karena tuh. ntar kita lawan Milan lagi ya. Iya, tapi Ibrahimovic lagi nggak bisa main, cedera tuh di leg pertama tuh di Iya sih. mm Zlatan. Jelatan lagi cedera dia, makanya nih. Nah, Dik nih gue pengen nanya Dik.
Kira-kira nih kalau lawan Crystal Palace nih gimana nih, Kecil. Dik? Lawan Crystal Palace gimana nih? Kalau dari gue Hmm, sih pengennya kita curi poin ya, lawan Crystal harus. Palace. Maksudnya ya, Hmm, harus benar. Kalau nggak bisa tuh hukumnya wajib, harus mm-mm. gitu kan. Ah, Ya kalau kalau ya maksudnya gimana ya? Kalau kita lihat kan sekarang kan memang apa namanya kalau Crystal Palace kan sekarang di peringkat 13 ya kan. Palace Maksud berapa gue Palace? memang 13 kita ya Palace. Oh iya 13. 13 maksud gue ya Palace 13. harusnya ya kita bisa curi poin Hmm, karena gini loh. Hmm, Sebenarnya yang bahaya itu adalah tim seperti ini. Maksudnya gini, bahaya itu kenapa gue bilang bahaya? hmm, Di saat misalkan gini, tim klasemen 1 sampai 3 nih, ini sedang berusaha untuk mencari poin sebanyak-banyaknya. yep, Bukan betul. berarti tim yang bawah itu kayak udahlah kita mainnya biasa aja, kita mainnya Hmm, kasih aja lah poin atau enggak. Justru malah yang hmm. bawah ini juga lagi menggebu-gebu untuk supaya tidak peringkat bawah pun sampai degradasi. Nah Iya, makanya bener. jadi bukan berarti kayak kalau misalkan kayak ngerasa ya udahlah paling bang paling gini bang tim-tim yang bawah paling nanti mereka juga mainnya ogah-ogahan bang orang mereka juga akan bisa atas nggak gitu yang bawah juga sebenarnya bukan berarti mereka kehilangan Semangat. desire buat menang, Hmm, semangat untuk menang, tapi mereka juga bisa bahaya. Bukan bukan berarti orang Crystal Palace dibilang gampang bang menang, enggak juga. hmm, Tapi kalau dari gue dan Niko dan teman-teman yang lain, kita pinginnya lawan Crystal Palace menang. hmm, Itu sudah hukumnya, karena kita juga punya tugas. Tugas kita adalah kita kejar selisih poinnya masih ini 12 hmm. poin loh. 12 poin itu nggak deket banget, jauh itu maksudnya. Iya, Jangan ngelihat asli, jauh itu. Dan itu juga asli. harus dibantu dengan faktor luck. Luck itu dalam artian gini, City itu nanti kalau nggak salah nih kalau gue lihat ya City itu lawan Lawan siapa siapa ya? ya? City itu nanti di lawan Wolves kalau nggak salah deh. Di tiga ya lawan Lawan Wolf. Wolves. Habis lawan Wolf ketemu kita tuh. Iya betul. Di tanggal 3-nya ketahuan Wolf, di tanggal 7-nya ketemu kita. Ya kalau dibilang faktor luck itu apa? Bisa aja faktor luck kita lawan Crystal Palace menang, lawan Wolf kalah. Nah, Kalah kalah itu satu kan. kosong lagi 1-0 itu udah ngebantu kan? Nah, Udah nah, ngebantu. terus apa lagi faktor lucknya bang? Faktor lucknya pas lawan MU dia kalah lagi. Itu maksud gue. Jadi ya bola itu bang bundar. Jadi nggak apa ya? Ya nggak ada yang bilang pokoknya jauh bang. MU sama Palace nah jadi jauh bang udah pasti menang. Nggak gitu juga. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau dari kita pengennya MU pasti menang gitu sih. Iya, siapa tahu nih yang faktor luck kayak nih angan-angan ya. Lawan City lawan Iya. Wolf, City kegelincir nih 1-0 kalah. Mm, Terus mm, kita menang nih lawan Crystal Palace. Terus City ketemu MU nih, terus kita match ya kan. MU menang 1-0 nih. Ya. iya. Itu soalnya nih Lumayan kalau tuh. dilihat dari fixturnya si City ya, Hmm. City tuh aman. Maksudnya abis lawan MU, dia lawan Southampton. Habis itu lawan Fulham. Nah, Hmm. baru nanti di April itu dia lawan Leicester. Jadi kalau dibilang ya mereka tuh big match itu nanti pas lawan kita sebenarnya sih. Sebenarnya makanya Hmm. mungkin ya mereka juga punya maintenance-nya juga oke. Kalau misalkan bahaya nih kalau seandainya positif. Maksudnya positif dan tren positifnya nih lawan Iya. Wolves menang, lawan MU menang. Waduh, bos Wah, itu udah, bahaya. udah. Itu gue jamin. Guardiola bicaranya nih. Itu udah gue jamin oleh pasti udah bakal stay aja di peringkat kedua nih. Dia bakal stay di peringkat dua, Nah, tapi dia pasti iya. bakal ngejar Europa League. Dia mati-matian ngejar Hmm. Europa League lawan Milan tuh. Iya, Iya. berarti fokusnya sekarang udah hitungannya ya udah berarti gue fokus di Europa League dan gue mempertahankan peringkat 2 untuk Champions League gitu. Iya, Ya. jadi tetap tetap peringkat dua ya udah tetap terus jalan konsisten, tapi ada yang diincer Mm-mm. juga nih Europa League gitu. Kalau Iya, FA Cup gue juga kayaknya nggak tahu deh gitu kan. Kayaknya sih diambil juga sih. iya. Ya harus sih. Mudah-mudahan, Ya mudah-mudahan. pokoknya mudah-mudahan sih kalau gue sih pinginnya ada trofi lah di musimnya Ole yang ini Iya. gitu. Karena betul, karena trofi itu bukan berarti teman-teman kata, bang FA Cup kan gitu doang bang, Hmm, nggak ada hmm, gengsi-gengsinya. Ya memang FA Cup itu nggak sebesar Eropa ataupun Champions League, tapi hmm. ya itu bisa jadi mental juga ketika kita menangkan FA atau kita memenangkan Community Shield. Buat
itu juga masuknya buat mental ke teman-teman dan fans serta pemain juga, walaupun Bener. dibilangnya itu nggak seberapa gitu sih. Iya, Heeh. walaupun tapi buat teman-teman itu FA Cup kan adalah apa ya, piala turnamen tertua lah di Liga Inggris di Inggris Betul, ya. iya. FA Cup tuh juga lumayan Mhm. bergengsi gitu. Nah, makanya FA Cup apa Carabao yang lepas ya? Carabao yang lepas ya? FA Carabao, ya. Carabao yang lepas, FA Cup yang terus gitu. Mhm. Jadi makanya gue sih berharapnya di akhir musim ya United stay di posisi kedua. Nah, dia dapat gelar nih antara FA Cup atau Europa League tuh. Gue pinginnya sih kayak gitu. Iya. Nah, musim depannya kita konsen juga ke Champions League gitu. Iya, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan transfer window bisa dimanfaatkan nih, ya kan. Nah, Datang kalau transfer window nih Neymar, balik lagi ya. Neymar juga dong tuh. datang Neymar, terus datang Dybala, ya kan. Terus datang Son, wah cakep. Datang Diaz. Angan-angannya ketinggian, Cok. Neymar atau Dybala. Iya. Tapi kan Neymar udah nggak gini lagi sekarang. Oh iya udah gak gini lagi kan. Terus CR balik pakai nomor 7. Dah. CR. Iya, CR Ya nggak gitu mungkin lah balik, nggak pokoknya mungkin lah. balik. Enggak lah, enggak juga usah. Berarti Nanti aja Crystal baliknya CR hmm. nanti pas kayak legend aja. Iya, Kayak kemarin benar-benar. Beckham, Sam, Iya. nah itu. Tapi kayaknya lucu kali ya. Kayak mereka kayak udah pada gendut, kayak masih nomor 7. Waduh, Waduh. banget sih. Enggak, Beckham nggak gendut loh, enak aja. Beckham Iya, masih Beckham nggak gendut, bagus. maksudnya kayak Jameson udah gendut, Dwight Cole juga udah kemarin Iya, udah dua lumayan gendut Andy juga, Cole Luis juga. Saha udah gendut Iya. gede banget kan. Nah, ya mungkin Iya. ya kalau Cristiano Ronaldo mengenakan jersey MU lagi ya mungkin ya pas legend-legend gitu sih. Itu seru banget sih kayaknya sih. Asli. Kalian mengenang dia kan. Yoi, pastinya. Gitu. Jadi lawan Crystal Palace menurut Diki Saputra wajib ya, kayak kemarin Nah, kemarin gue juga ngomong di lawan Chelsea. Ini Chelsea wajib seri 0-0. nggak apa-apa. Kita kan Iya, berharap. Ya, berharap mau benar. kenyataan gimana ya Hmm, pasti ya dari manajemen MU juga inginnya menang kan. Tapi kan kita kan nggak ada yang tahu. Tapi kita berharap yang menang. hmm, Mudah-mudahan semuanya sih benar-benar ngeluarin semangat banget ya karena ini hmm, menganggap satu pertandingan itu penting. 3 poin itu penting. Mudah-mudahan sih dari semua itu nggak hanya Bruno Fernandes yang punya kemauan besar seperti itu. Mudah-mudahan juga dari tim-tim ya pemain-pemain lain juga sama. Kalau dari gue sama benar, Niko pasti sama. Pinginnya kita menang dan asli. mudah-mudahan semua semangat karena anggap satu pertandingan 3 poin itu penting buat ketinggalan sama City. 12 poin itu Hmm. jauh. Ya kalau juga jadi kayak kalau misalnya kita teman-teman mungkin ya pernah main FM ya, tuh lu bener-bener ngerasain deh 3 poin tuh penting deh kalau buat ngejar tuh. Pokoknya intinya lu menang tiba-tiba udah di Ya. atas aja gitu. Iya benar. Pokoknya Tapi kita kalau sama-sama mudah. hmm, Gimana? kalau gue hitung-hitung ya, ini misalnya nih City kalah lawan Wolves nih ya kan. Terus Hmm. United menang lawan Crystal Palace. Habis itu City kalah lawan MU nih. Itu jadi beda poinnya 6 loh. 62 sama 6 betul. 6. 62 sama 56 tuh. Wih, bisa sih harusnya teman. Iya, cuman City dua pertandingan lagi dia lawannya itu Southampton sama Fulham. iya, itu. Nah, tapi Aduh. kita nih abis lawan City, kita memang sama sih kita nggak ada yang tahu juga nih. Makanya abis lawan City kita lawan West Ham. Aduh, Abis bahaya. lawan West Ham, West Ham kita nanti apa namanya main kan abis lawan Mm-mm. West Ham nanti abis kita main sama Bristol nih. Nah abis lawan Bristol kita lawan Tottenham. Oh iya, wah masih ada Tottenham ya di White Hart Lane ya. Hmm, Aduh, nah itu masih maksud ketemu gue jadi Liverpool. kayak Kita masih ketemu Liverpool. Kita masih ketemu Liverpool 1 Mei. oh iya Wah oh gila nih. iya Wah, iya benar. udah. Udah. Nah, Berat. itu memang iya. Ini Jalanan terjal. di luar ini ya, di luar Hmm. Eropa ya. Ini kita masih bilangnya Liga Inggris. Jadi Liga di Inggris. Liga Inggris pun juga kita juga lawannya juga
lumayan. Semua bahaya sih. Gak hanya ngeliat dari peringkat, semua juga bahaya. Semua juga punya peluang untuk ngepleset semua segala macam. Cuma maksud gue ya, kita juga masih punya PR banyak banget nih. Maksudnya lawannya juga masih gila-gila semua sih nih. West Ham juga lagi gacor, Tottenham juga lagi naik kan nih, makanya wah mantep dah. Ini FA Cup perempat finals juga gitu nih, quarter finals juga lawan Leicester nih. Ih. Aduh. Oh berat ini bagus berat. sih menurut gua. Iya sih. Tapi menurut gua bagus kok. Ini betul ujian mental. buat Ole. Iya, kalau misalkan bisa sapu bersih ataupun bisa mempertahankan tren positif ini menurutku bagus. Dan kalau misalkan kalah ya ini persiapan juga kali buat next. Gak ada yang tahu kan. Itu aja sih. Bener sih. Apa aja kita sebagai fans MU kita positif gitu. Nih tapi gue deg-degannya lawan Milan nih malahan nih. Kok gue lebih kayak pingin banget sih gitu dapat Europa League lagi gitu loh. Ya kan sama Mourinho dapat dong ya kan. Final lawan Ajax. Iya, betul. Nih lawan Milan nih. Iya, sekarang terakhir ketemu Milan coba. Terakhir ketemu Milan ini yang pas si Beckham, masih ada Beckham. Udah lama kan? Lama banget ya itu kan? 2000 berapa Nah, ya? maksud lama banget kan? Iya, mungkin ya kalau mungkin teman-teman ingetnya dulu ketemu Milan pas masih ada Kakak mungkin. Yang Kakak bola ke atas terus Heinz tabrakan. Mungkin ingetnya itu doang kali kalau ketemu Milan. Iya, itu juga parah sih, itu parah sih. Duh, di MU Milan nih. Aduh, gue lebih sih. Ya dinikmatin. Iya sih benar buat teman-teman juga enjoy the game lah. Iya, enjoy bener. Gitu. Gue juga selalu ngingetin di live-nya kita nih, di live-nya Iwi Jakarta juga bahwa kita enjoy the game aja. Kalau ada apapun misalnya kayak itu nggak usah kepancing gitu ya, misalnya sekeselnya aja gitu, jangan ngata-ngatain apa gitu, toh kita juga nggak didengar sama mereka gitu. Itu betul gitu, santai aja. Jadi ya gini kesel loh, buat wajar, teman-teman juga wajar. jadilah fans yang berkelas loh, tidak mencela klub manapun, tidak ketika kita menang kita tidak kayak menyebarkan kayak emang dia kalah gini, menang kita ikut enjoy, kalah pun ya udah kita terima segala macam. Maksudnya jadilah fans yang berkelas. Jadi jangan ledekin klub sana sini, jangan ngatain klub sana sini. Ya udah, MU itu nggak gitu. Mendingan ya udah kalah, ya udah kita kalah, keputusan apa kita terima. Walaupun ada exit kita terima. Menang pun kita tidak mencela yang klub manapun. Jadi ya kita berkelas aja lah gitu maksudnya. Ya kecuali kita lagi di peringkat 1 nih ya, kita di peringkat 1, nah tuh gue terserah deh, bebas deh. Nah kalau kayak bikin meme sedikit kayak kemarin tuh ya udahlah, itu kan kayak ya udah, tuh ibaratnya kita ya puncak dingin nih, gitu. Itu bebas, itu bebas. Iya bebas. tetap pegang respect lah ya. Kan kalau di Liga Champion atau di Europa League kan di sini kan respect nih di sebelah kiri. Kan dulu baju MU di sini badge-nya dulu suka ada. Oh dibalik. Sih. Enggak, kan? itu belief. Kalau nggak salah sempat ada respect, ingat gue deh. Respect juga ada ya, lupa gue. Respect juga ada. Iya. Di kaos jersey UI Jakarta Basketball ada nggak UI Jakarta Basketball? Iya. Wah gila seru banget emang nih. Aduh, gue menanti masih Europa League, FA Cup nih sama posisi 2-nya di Liga Klasmen. Iya betul. Pokoknya Kelas. teman-teman juga ya mudah-mudahan obrolan kita ini kalau memang menurut teman-teman benar juga nih ya diserap, diterima. Tapi kalau menurut teman-teman nggak gini nih, mohon dikoreksi, boleh komen. Boleh Niko ataupun boleh japri gua. Enggak bang, lu salah, koreksi kita, karena juga kita di sini kan sebagai fansnya MU juga kita juga gimana ya? Belajar, sama-sama belajar satu sama lain gitu sih. Betul gitu. Kita sama-sama belajar. Makanya kan gue selalu bilang di IG live sama di YouTube juga, ayo dong kita komen dong di bawah gitu. Kita misalnya gue ada yang salah diperbaiki, dikoreksi gitu, atau ya kita saling belajar, kita saling komunikasi gitu. Emang tapi banyak sih di IG live sih, banyak banget itu yang nanya kayak gitu. Jadi let's go, comment below. Betul.
Betul. Anjir. Gitu. Siap. Gimana Dik? Aman udah jam berapa nih? Udah malam Sekarang banget. udah jam 12:30. 1:30 pagi alias lu besok masuk Dik. Nanti masuk Dik. Besok masuk. Iya, ntar pagi Buset. masuk gitu Gila, sih. ya udah pokoknya tetap semangat Dik ya, jaga kesehatan Dik. Vitamin Iya, jangan lupa siap. diminum. Kau juga jaga kesehatan. Teman-teman yang nonton, Siap. Emi Oke. semua juga jaga kesehatan. Ya. Harus jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga dimanapun berada, ya kan. Mungkin Dik ada lagi Dik? Apa udah? Menurut gua sih udah. Mungkin kayaknya seru kali ya kalau MU ada boys bareng gitu. Asik. Masih nantilah gampang itu bisa kita obrolin. Yang penting pandeminya harus keluar dulu. Karena asli Stay gue safe tuh pokoknya everyone. iya gue tuh kangen banget main bola, kangen main basket, ya kan, mini soccer juga gitu kan, futsal. Iya. Aduh, tuh gue yang pasti Nobar, nobar. nongkrong. Aduh. Itu yang pasti nobar tuh gue kangen banget itu. Makanya yang penting pandeminya Iya, kelar betul. semua, kita bisa kumpul dengan sehat ya kan, lebih enak gitu. Ya, betul. Setuju. Oke sip, thank you banget nih buat Diki Saputra, Thank you, Ko. sehat-sehat terus. Ntar Thank you, Ko. kita ngobrol-ngobrol Ko. lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Pokoknya teman-teman juga yang nonton kalau bisa subscribe, like, komen, ya asik. Pokoknya ya biar sini Ko semakin banyak bikin konten dan channel di Jakarta juga semakin banyak ngasih positif mengenai Iya, MU ataupun yang lainnya gitu semakin sih. berkembang lah ya gitu. Betul. Amin. Siap, amin. Thank you Diki. Buat teman-teman Thank you, Ko. Thank you. jangan lupa di subscribe. Terus kalau suka di like, jangan lupa di komen. Kita ngobrol di komen. Siap. Oke, sampai jumpa di next video. Thank you. Bye bye, stay safe. Dadah. Bye. Thank you. Dan semua.